Yo guys, dalam beberapa waktu belakangan ini, kita memang tengah dibuai oleh narasi spot Bitcoin ETF. Tidak hanya BlackRock yang mengajukan hal tersebut, setelah BlackRock ini, ada beberapa institusi lain yang ikut mengajukan spot ETF untuk Bitcoin. Sebut saja Fidelity, WisdomTree, Valkyrie, kemudian supporter Bitcoin yang paling terkenal, ARK Invest, itu bahkan sangat yakin akan menjadi yang pertama disetujui dalam ajuan spot ETF untuk Bitcoin mereka. Sebagai investor plankton, narasi positif tentang Bitcoin dan kripto tentu merupakan harapan kita semua. Saya merasa bahwa kita ini seperti sedang digiring ke dalam fenomena seperti yang sering saya katakan di beberapa video Black Cuan sebelumnya, yakni red herring. Situasi di mana isu yang esensial yang sebenarnya dicoba untuk ditutupi dengan isu baru. Dan bolehlah dikatakan bahwa ini semacam penggiringan fokus. Dan dalam hal ini, terkhusus kita yang invest di kripto, bahkan stok lainnya itu dialihkan dari kenyataan yang sebenarnya. Apa kita sebut keadaan kita sekarang ini kalau bukan krisis? Amerika kena inflasi, Indonesia juga termasuk. Dan untuk mengatasi inflasi, sejak tahun lalu, The Fed menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi. Ditambah lagi teman-teman, ada ancaman atau bahkan kemungkinan besar sudah terjadi, fenomena ekonomi yang saya takutkan adalah kita sebut saja dia sebagai stagflasi. Sementara kita dibuai oleh narasi Bitcoin spot ETF, untuk informasi kita bersama di sini, spot ETF tersebut baru akan di-approve dalam 240 hari. Jadi ada sekitar 230-an hari sebelum kita melihat kejelasan arah dari narasi spot ETF untuk Bitcoin ini. Saya pun merasa maklum juga teman-teman ketika Watcher Guru menyatakan bahwa setelah heboh narasi spot ETF dan lamanya menunggu proses persetujuan, Bitcoin dan kawan-kawan bisa saja mengalami penurunan karena redupnya narasi tersebut. Dan kemudian Bitcoin ini bisa saja menuju ke harga yang lebih rendah, tapi setelah itu barulah dimulai lagi rally untuk kenaikannya. Dan sesuai dengan kecurigaan fenomena red herring yang saya katakan tadi, pertanyaannya tentang situasi faktual kita sekarang ini, bisakah Bitcoin kripto membuktikan diri atau lolos ujian dari kejadian krisis, inflasi, dan stagflasi? Untuk itu kita akan bahas dalam update video Black Cuan kali ini dengan tema krisis, inflasi, stagflasi, ujian pembuktian kripto Bitcoin. Let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, saya minta waktu sebentar. Fenomena stagflasi ataupun stagnan ini pun bisa terjadi kepada Black Cuan apabila teman-teman belum menekan tombol like di video ini dan juga menulis komentar serta subscribe ke channel ini dan bunyikan loncengnya teman-teman. Oke, jika sudah, sekarang kita lanjutkan. Saya merangkum secara sederhana ketiga hal tersebut tadi ya, mengenai krisis, inflasi, dan stagflasi. Krisis ekonomi ini merupakan kondisi di mana perekonomian mengalami gangguan yang serius dan dapat menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi secara luas. Paling dekat saja deh, kita bisa lihat dan rasakan sesuai dengan pengalaman pribadi kita sendiri. Apa-apa sekarang ini banyak yang tidak stabil dan cenderung naik secara ekonomi. Kemudian, yang kedua, inflasi guys. Inflasi ini merupakan kenaikan dari harga-harga barang ataupun jasa yang membuat uang itu memiliki daya beli yang rendah dari sebelumnya. Nilai uang kita saja itu langsung lemah, IDR kita ini. Coba ingat deh, 1 juta di tahun 2010, sekarang ini baru akan setara dia itu dengan uang 1,7 juta. Kita mengalami geser atau pelemahan sekitar 700-an ribu dalam hal ini. Secara asbabun nuzul kejadiannya, inflasi ini terjadi karena jumlah uang beredar di suatu perekonomian itu lebih cepat, lebih banyak daripada peningkatan produksi barang dan jasa. Beberapa faktor ya yang menyebabkan kejadian ini adalah yang pertama itu permintaan yang melebihi penawaran. Kemudian yang kedua di sini adalah biaya produksi yang meningkat. Teman-teman, jika biaya produksi seperti upah, bahan baku, ataupun energi ini meningkat, maka produsen cenderung akan menaikkan harga dari produk mereka untuk menjaga profit mereka. Berkaitan dengan produksi ini, Christine Lagarde dari Euro Central Bank menyatakan tentang perubahan cuaca itu turut menyumbang faktor penyebab inflasi. Dan tidak salah juga kalau dikatakan bahwa climate change ini merupakan secret driver for inflation.
Salah satu perkiraan tersebut khususnya ini ya dikaji di wilayah Eropa. Para peneliti ini fokus pada gelombang panas dan kekeringan ekstrim yang pernah melanda wilayah tersebut di musim panas tahun lalu. Dan ini menghambat pertanian serta aktivitas ekonomi. Ini pun bisa juga berlaku dan terjadi di musim kemarau panjang yang juga bisa menimpa di negara tercinta kita, Indonesia ini. Untuk wilayah Eropa, teman-teman, kita bisalah memperhitungkan faktor-faktor lain ya, seperti COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina. Diperkirakan bahwa gelombang panas yang ekstrim juga telah meningkatkan inflasi di wilayah tersebut sekitar 0,67% dan bahkan lebih tinggi di wilayah Eropa Selatan. Kemudian, berdasarkan data historis tersebut dengan skenario iklim masa depan, maka bisa diprediksikan bagaimana perubahan iklim ini mempengaruhi inflasi, teman-teman. Dan sebagai hasilnya, menurut riset di sini, peningkatan suhu dapat meningkatkan inflasi global sebanyak 1% setiap tahun hingga tahun 2035, teman-teman. Dan faktor ketiga di sini adalah kebijakan moneter, guys. Tindakan pemerintah ataupun bank sentral ini yang telah mencetak uang lebih banyak dan menaikkan suku bunga itu jelas mendrive inflasi. Dan saya garis bawahi di sini, printing money by the Fed, guys. Salah satu penyumbang alasan inflasi saat ini. Dan kita tinggalkan dulu inflasinya, sementara itu stagflasi ya. Stagflasi ini merupakan situasi ketika kombinasi antara stagnan ekonomi atau stagnasi di ekonomi dan pertumbuhan yang rendah dengan tingkat inflasi yang tinggi. Dan ini berarti perekonomian mengalami perlambatan sementara harga-harga ini terus naik, teman-teman. Stagflasi ini, teman-teman, dia akan bikin kita ini masuk ke dalam masa-masa yang sulit, teman-teman. Karena pertumbuhan ekonomi itu pasti rendah di situ, kemudian tingkat pengangguran pasti akan naik, tinggi dia, dan biaya hidup itu pasti akan meningkat secara simultan. Dan kombinasi dari penyakit ekonomi yang saya tidak inginkan terjadi itu adalah yang kita bicarakan terakhir tadi, stagflasi. Karena kita bisa belajar dari kejadian yang pernah terjadi di Amerika. Stagflasi terburuk di Amerika Serikat itu pernah terjadi pada tahun 1970-an dan periode ini dikenal sebagai stagflasi besar. Selama periode ini, ekonomi Amerika Serikat mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah sekali dan cenderung negatif sementara inflasi meningkat secara signifikan. Pada tahun itu, Amerika Serikat memang berhadapan dengan tantangan ekonomi yang luar biasa, teman-teman, karena negara-negara pengekspor minyak, OPEC, itu meningkatkan harga minyak mentah secara dramatis. Dan kenaikan harga minyak ini menyebabkan biaya produksi naik, serta harga barang-barang dan jasa itu meningkat. Ya, meskipun pada akhirnya bisa diatasi oleh Amerika, teman-teman, stagflasi bisa terjadi dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Pertanyaan pentingnya sekarang mengenai tema kita kali ini adalah ujian pembuktian diri kripto Bitcoin. Alasan saya di sini menyatakan seperti itu adalah Bitcoin ini dapat menjadi pelindung aset dari inflasi dan stagflasi karena pertama, Bitcoin ini memiliki pasokan yang terbatas 21 juta koin dan tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah atau lembaga keuangan manapun. Hal ini berarti bahwa tidak ada entitas yang dapat mencetak lebih banyak Bitcoin ataupun mengubah pasokan yang sudah ada, sehingga mengurangi risiko inflasi yang disebabkan oleh printing-printing yang dilakukan di fiat tersebut, teman-teman. Selain itu, karena Bitcoin juga beroperasi di jaringan yang terdesentralisasi, teman-teman, tidak terikat dia ini dengan otoritas tunggal. Dan transaksinya ini terekam di dalam blockchain yang transparan. Bitcoin dapat memberikan keamanan serta perlindungan terhadap manipulasi ataupun kegagalan sistem keuangan tradisional yang mungkin terjadi selama krisis ekonomi. Teman-teman, begitulah alasan kenapa Bitcoin ataupun kripto bisa menjadi safe haven dalam kondisi-kondisi krisis atau yang tidak menyenangkan dalam ekonomi. Dan terakhir di sini update mengenai analisa teknikal pergerakan harga Bitcoin. Dan ini jangan sampai kita lewatkan, teman-teman. Ini saya ambil dari analis terkemuka di Twitter, Steve Cartney, guys. Secara umum, ketika candlestick ini berada di atas Gaussian Channel, teman-teman, yang hijau ini, maka itu dipastikan kita berada dalam posisi bull market. Tahun 2022, kita benar-benar di bawah Gaussian Channel yang merah ini, dan tahun 2023 ini, Bitcoin berhasil keluar bahkan membuat Gaussian Channel ini berubah jadi hijau. Skenarionya sekarang adalah apakah dengan berita ekonomi yang positif yang akan datang nanti serta narasi spot ETF untuk Bitcoin akan memberi kita peluang dan terus melanjutkan pergerakan di atas channel ini, ataukah narasi buruk ekonomi kembali bikin gaduh ini pergerakan Bitcoin?
Dan kita jangan lupa juga bahwa Bitcoin ini telah tumbang di bawah EMA 200 mingguan untuk pertama kali dalam 10 tahun terakhir. Dan ini juga menjadi pertimbangan teman-teman. Apakah bisa bertahan ini setelah dia bikin harga naik-naik ini bagus ini? Bisakah dia bertahan dan akhirnya membentuk golden cross setelah ini? Ekspektasi saya bisa. Bisa tapi butuh waktu. It takes time guys. Kemudian pertimbangan pribadi saya di sini adalah narasi ekonomi yang buruk itu sepertinya masih akan membayangi pergerakan harga aset kripto maupun Bitcoin. Akan tetapi teman-teman, untuk jatuh lebih dalam lagi seperti yang pernah terjadi di November 2022, saya tidak lagi berpikir ke sana. Dan ini penilaian pribadi saya teman-teman. Tetapi Bitcoin kemungkinan juga tidak akan bisa tembus di atas 100.000 US dollar tahun ini. Karena saya yakin nanti itu akan menyusul banyak narasi-narasi lainnya nanti dan kita tidak tahu seperti apa, tetapi di kisaran 50-an ribu dolar per satu Bitcoin boleh jadilah. Dan yang terakhir ini adalah harapan saya teman-teman. Oke teman-teman, sekian update kripto kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.